Bayangkan suatu pagi yang tenang. Cahaya mentari masuk perlahan melalui sela tirai, menyentuh wajah seseorang yang duduk di sofa dengan secangkir kopi dan televisi yang menyala pelan. Ia tertawa sebentar, lalu kembali diam. Dalam hening yang samar itu, ada perasaan aneh yang datang. Bukan rasa sakit, bukan pula kebahagiaan, melainkan kekosongan yang tidak memiliki nama. Hari demi hari bergulir seperti salinan hari sebelumnya. Ia makan, bekerja, tidur, tertawa sesekali, dan mengulangi segalanya. Hidup berjalan, tapi terasa seperti tidak kemana-mana. Kita hidup di zaman di mana banyak orang tampaknya telah kehilangan arah. Di balik gedung-gedung megah, gawai canggih, dan rutinitas sibuk, tersembunyi sebuah pertanyaan yang semakin jarang diucapkan, tapi kian menghantui. Untuk apa semua ini? Kita mencari kenyamanan, hiburan, sedikit tawa, dan semangkuk mie instan hangat di malam yang sepi. Namun tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Kita tertawa dalam pesta, tapi menangis diam-diam ketika lampu padam. Kita dikelilingi banyak hal, namun merasa tidak memiliki apa-apa. Dalam dunia yang bergerak cepat ini, di mana kebisingan digital menenggelamkan suara hati, kita seolah tersesat dalam keramaian. Banyak yang hidup sekadar untuk bertahan, bukan untuk bermakna. Semangat untuk mencari tujuan, mencipta karya besar, atau menapaki jalan kebenaran digantikan oleh hasrat untuk sekadar cukup. Dan mereka yang mencoba mencari lebih, yang bertanya, merenung, atau menolak menjadi bagian dari arus, sering dianggap aneh, bahkan ditertawakan. Friedrich Nietzsche menyebut mereka sebagai manusia terakhir, sosok yang puas dengan kesenangan dangkal, kehilangan keberanian untuk melampaui dirinya sendiri. Dunia kita hari ini, dalam banyak sisi, mungkin sedang dikuasai oleh sosok-sosok ini. Tapi apakah semua benar-benar telah berakhir? Apakah api pencarian makna telah padam? Tidak, karena sejarah manusia bukan hanya kisah tentang bertahan hidup, tapi juga kisah tentang pencarian makna dalam kekosongan. Tentang keberanian melawan absurditas, dan tentang suara lirih dalam batin yang terus bertanya, apakah ada yang lebih dari ini? Tulisan ini akan menuntunmu menyusuri pemikiran-pemikiran para filsuf besar yang berani menatap kehampaan itu, bukan untuk menghindarinya, tapi untuk menaklukkannya. Dari Kierkegaard yang melompat dalam iman, Nietzsche yang menciptakan nilai, Sartre yang merayakan kebebasan, Frankl yang menemukan makna dalam penderitaan, hingga Camus yang memilih untuk memberontak terhadap absurditas. Mereka semua berbicara kepada kita, manusia modern yang diam-diam gelisah dalam diam. Dan barangkali, melalui perjalanan ini, kita bisa menemukan bahwa meski hidup tidak selalu memberi makna, kita tetap bisa hidup dengan penuh makna. Bagian 1. Dunia yang hampa dan manusia yang mengerdil. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, selalu ada satu pertanyaan yang membayang-bayangi sejak zaman purba hingga era digital. Untuk apa aku hidup? Pertanyaan ini, meski terdengar sederhana, justru merupakan inti dari seluruh pergulatan eksistensial umat manusia. Namun, dalam dunia modern yang serba instan dan terhubung, pertanyaan ini justru semakin jarang terdengar. Ia dibungkam oleh notifikasi, oleh kesibukan yang tidak bermakna, oleh tayangan demi tayangan yang hanya mengisi waktu, tapi tidak pernah mengisi jiwa. Kita hidup di tengah masyarakat yang tampaknya telah memilih untuk tidak bertanya. Dalam keheningan itu, kenyamanan dijadikan tujuan hidup. Kesenangan dijadikan obat luka batin. Rasa lapar akan makna ditutup dengan makanan cepat saji, video pendek yang lucu, atau obrolan ringan tentang cuaca dan selebritas.
Seolah-olah manusia hari ini telah puas hidup sebagai makhluk yang hanya butuh tempat tidur empuk, internet cepat, dan kopi kekinian. Friedrich Nietzsche sudah melihat bahaya ini lebih dari 1 abad yang lalu. Ia memperingatkan bahwa setelah matinya Tuhan, yakni hancurnya otoritas moral dan spiritual yang mutlak, dunia akan dipenuhi oleh manusia-manusia kecil. Manusia yang tak lagi bercita-cita tinggi, yang tidak berani bertanya, apalagi mencipta nilai baru. Ia menyebut mereka sebagai manusia terakhir. Mereka hidup lama, katanya, karena mereka tidak lagi bergulat dengan persoalan besar. Mereka hanya ingin hidup nyaman. Mereka berkata, "Kami telah menemukan kebahagiaan," lalu berkedip, puas. Namun kebahagiaan macam apakah itu? Kebahagiaan yang dibeli dengan mengubur pertanyaan terdalam manusia. Kebahagiaan yang hanya bertahan selama tayangan berlangsung dan menghilang saat layar mati. Dalam dunia manusia terakhir, tidak ada ruang untuk keagungan. Tidak ada tempat bagi mereka yang ingin menciptakan simfoni, membangun kebenaran, atau mencari makna sejati. Mereka yang mencoba bangkit dari arus ini, mereka yang menolak untuk puas dengan cukup, justru dicemooh. Mereka dianggap terlalu serius, terlalu gelisah, terlalu berbeda. Kita hidup dalam dunia yang secara paradoks, penuh kemajuan, tapi hampa arah. Kesehatan membaik, teknologi melesat, tapi mengapa semakin banyak orang merasa kesepian, kosong, kehilangan makna? Mengapa di tengah pencapaian besar, begitu banyak yang menderita dalam sunyi? Mengapa jumlah orang yang depresi, cemas, bahkan kehilangan semangat hidup justru meningkat di zaman ketika segalanya tersedia? Jawabannya mungkin karena manusia memang tidak bisa hidup hanya dari roti, kenyamanan, atau kesenangan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang selalu dicari jiwa, yakni makna. Dan ketika makna itu menghilang, hidup menjadi datar. Dunia menjadi sekadar tempat tinggal, bukan medan perjuangan. Waktu menjadi serangkaian tanggal, bukan perjalanan jiwa. Inilah bahaya dari dunia yang hampa, dari masyarakat yang mengerdilkan manusia menjadi makhluk konsumtif dan pasif. Dunia yang merayakan mediokritas dan mencibir keunggulan. Dunia yang kehilangan pertanyaan dan menertawakan mereka yang bertanya. Dunia tempat manusia berhenti menjadi manusia dalam pengertian terdalamnya. Namun, apakah kita harus menerima dunia seperti ini? Apakah tidak ada cara untuk melawan kekosongan ini? Disinilah filsafat masuk. Disinilah suara para pemikir besar terdengar lagi. Menggugah, menggugat, dan membakar semangat. Mereka yang pernah hidup dalam kegelapan, dalam keputusasaan, dalam absurditas, namun tidak menyerah. Mereka tidak lari dari kekosongan, tapi menatapnya dan bertanya, apa yang bisa aku temukan dalam kehampaan ini? Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Menuju bagian 2, dengan seorang filsuf yang memilih untuk melompat, bukan ke dalam jurang, tetapi ke dalam iman yang melampaui akal. Sosok yang percaya bahwa makna tidak harus selalu masuk akal, karena justru di luar nalarlah kita bisa menemukan sesuatu yang lebih dalam. Kita akan bertemu Søren Kierkegaard. Bagian 2, Søren Kierkegaard dan lompatan iman di tengah kekosongan. Telah memasuki dunia yang hampa makna, kita berhadapan dengan jurang sunyi yang menghantui setiap jiwa manusia modern. Di titik inilah Søren Kierkegaard berdiri, seorang filsuf Denmark yang berjalan sendirian melawan arus zaman, dengan luka batin yang dalam dan pemikiran yang tajam seperti pedang. Ia sadar bahwa dunia telah kehilangan arah spiritual, dan manusia ditinggalkan menghadapi dirinya sendiri tanpa pegangan, tanpa fondasi yang kokoh. Kierkegaard menyaksikan bagaimana manusia mencoba menemukan makna lewat akal dan logika.
namun ia tahu bahwa tak semua pertanyaan bisa dijawab oleh pikiran. Baginya, pencarian makna melalui rasio adalah seperti menggali sumur di gurun, penuh harapan, tapi tak menghasilkan air. Sebab di kedalaman eksistensi, manusia berhadapan dengan paradoks, ketakutan, dan keputusasaan. Dan tak ada satupun formula logis yang bisa menenangkan jiwa yang merintih dalam diam. Apa yang ditawarkan Kierkegaard bukan jawaban yang nyaman, melainkan sebuah tantangan yang menuntut keberanian spiritual. Leap of faith, lompatan iman. Bagi Kierkegaard, satu-satunya jalan keluar dari keputusasaan eksistensial adalah melompat melampaui akal dan mempercayakan diri secara total kepada sesuatu yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Tuhan. Ini bukan iman yang tenang, bukan pula keyakinan yang diwariskan begitu saja. Ini adalah keputusan radikal, sebuah lompatan ke dalam ketidaktahuan yang penuh risiko, tapi justru menyelamatkan. Sebab menurut Kierkegaard, makna tidak akan pernah ditemukan di luar diri, apalagi dalam sistem atau dogma. Makna hanya muncul ketika seseorang secara sadar memilih untuk mempercayai, bukan karena ia yakin, tapi karena ia memilih untuk percaya meskipun tidak yakin. Disinilah letak keberanian iman yang sejati. Bukan keyakinan yang datang karena bukti, tapi keyakinan yang tetap hidup meski tak ada bukti. Iman semacam ini, kata Kierkegaard, bukanlah kepastian, melainkan perjuangan batin yang terus-menerus. Ia menyebut keadaan ini sebagai penderitaan iman, karena percaya berarti terus-menerus bergulat antara keraguan dan kepercayaan. Kierkegaard menolak gagasan bahwa manusia bisa mencapai kedamaian sejati hanya lewat rasio. Ia melihat bahwa logika akan selalu menemukan kontradiksi. Dunia terlalu kompleks, kehidupan terlalu dalam, dan eksistensi terlalu misterius untuk dipahami sepenuhnya. Maka, satu-satunya jalan adalah melangkah ke arah yang tidak masuk akal. Percaya pada Tuhan, bukan karena terbukti benar, tapi karena hanya dengan itulah jiwa bisa hidup. Namun, di tengah dunia modern yang semakin menjauh dari religiositas, lompatan iman ini menjadi makin sulit. Banyak orang tidak siap meninggalkan nalar. Mereka menginginkan bukti, kepastian, alasan yang bisa dijelaskan. Tapi justru disitulah inti ajaran Kierkegaard. Jika kamu butuh bukti, maka kamu tidak sedang beriman. Iman sejati tidak menuntut kepastian, ia menuntut keberanian. Namun, pertanyaannya kini, apakah satu-satunya jalan untuk mengatasi kekosongan hanyalah lewat iman religius? Bagaimana jika seseorang tidak bisa atau tidak ingin kembali pada agama? Apakah masih ada jalan lain? Dari sinilah kita akan melanjutkan perjalanan menuju filsuf yang menyatakan bahwa Tuhan telah mati, dan justru dari kematian itulah manusia harus lahir kembali sebagai pencipta makna. Kita akan melangkah ke dalam dunia Friedrich Nietzsche, seorang pemberontak spiritual yang tidak mencari Tuhan, tapi menciptakan nilai-nilai baru dari kehampaan itu sendiri. Bagian 3. Friedrich Nietzsche dan penciptaan makna di dunia tanpa Tuhan. Setelah menyelami keyakinan radikal Søren Kierkegaard akan iman di tengah absurditas, kita tiba di sebuah wilayah yang lebih gelap namun juga lebih jujur. Tempat di mana suara Tuhan telah redup dan manusia ditinggalkan sendirian di semesta yang sunyi. Di tempat itulah Friedrich Nietzsche berdiri, bukan sebagai nabi yang menawarkan keselamatan, tetapi sebagai pemberontak yang menggugat seluruh fondasi nilai lama. Nietzsche menyatakan dengan lantang dan penuh guncangan, Tuhan telah mati. Bagi Nietzsche, ini bukan sekadar pernyataan teologis, melainkan sebuah kesadaran budaya. Dunia Barat yang selama berabad-abad menggantungkan makna hidup pada agama, kini perlahan mulai meninggalkannya.
Sains menggantikan iman, relativisme menggantikan absolut, dan manusia yang dulu mencari bimbingan dari langit, kini harus berjalan sendiri. Namun, Nietzsche tidak berhenti pada pernyataan kematian Tuhan. Ia menyadari bahwa kehampaan yang muncul setelahnya adalah medan yang berbahaya. Ketika nilai-nilai lama runtuh, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Manusia terjerumus ke dalam kehampaan dan menjadi manusia terakhir yang pasrah, atau manusia bangkit sebagai pencipta makna baru, sebagai Übermensch, manusia unggul. Manusia unggul bukanlah tiran, bukan pula manusia yang merasa lebih tinggi dari yang lain secara kekuasaan. Ia adalah sosok yang berani menghadapi kehampaan dengan tangan terbuka, dan dari sana menciptakan nilai-nilainya sendiri. Ia menolak tunduk pada nilai-nilai yang diwariskan secara pasif, termasuk norma sosial, moralitas dogmatis, dan kenyamanan palsu. Ia hidup dengan intensitas, dengan kesadaran bahwa dunia ini tidak menawarkan makna tetap. Dan justru karena itulah, ia harus menciptakan maknanya sendiri. Nietzsche menyadari bahwa jalan ini berat. Menjadi manusia unggul berarti menanggung beban kebebasan sepenuhnya. Tidak ada Tuhan yang memberitahu mana yang benar dan salah. Tidak ada naskah suci yang menjelaskan tujuan hidup. Tidak ada jaminan akan keselamatan. Namun justru dalam ketiadaan itulah muncul kemungkinan baru. Kemungkinan untuk menghidupi kehidupan secara otentik dan mendalam. Bagi Nietzsche, hidup harus dijalani seperti sebuah karya seni. Kita tidak hidup untuk memenuhi standar orang lain, tetapi untuk mengukir eksistensi kita sendiri. Nilai bukan sesuatu yang ditemukan, tetapi sesuatu yang diciptakan. Artinya, setiap individu bertanggung jawab penuh atas bentuk hidup yang ia jalani. Dan seperti yang digambarkannya dalam tokoh Zarathustra, sang pembawa pesan untuk manusia unggul, Nietzsche memperingatkan kita akan bahaya hiburan dangkal dan kenyamanan palsu yang menjebak manusia dalam ilusi kebahagiaan. Ketika seseorang duduk di ruang tamunya, menikmati serial televisi sambil makan camilan dan berkata, "Aku bahagia," padahal hatinya kosong, itulah saat manusia terakhir telah menang. Zarathustra muncul untuk membangunkan manusia dari tidur panjangnya. Ia menyerukan kebangkitan dari mediokritas, memanggil jiwa-jiwa yang diam-diam, gelisah, dan mengatakan, "Kekosongan yang kamu rasakan bukanlah kutukan, tapi panggilan untuk mencipta. Bukan untuk menunggu petunjuk dari langit, tetapi untuk menyalakan nyala api dari dalam dirimu sendiri." Namun, penciptaan makna yang otentik ini tidak bisa dipaksakan dari luar. Setiap orang harus menemukannya sendiri. Mungkin itu lewat seni, ilmu, perjuangan pribadi, karya tulis, atau sekadar tindakan kecil yang penuh kesadaran. Yang penting bukan apa yang dipilih, tapi bagaimana seseorang menjalaninya. Dengan penuh gairah, dengan keberanian, dan dengan kesediaan untuk hidup sebagai seorang pencipta, bukan sebagai peniru. Nietzsche tidak memberi peta, ia memberi obor. Ia tidak menawarkan jawaban, tetapi kekuatan untuk menghadapi pertanyaan itu sendiri. Dan melalui pemikirannya, kita diajak untuk berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi perancang dari kisah kita sendiri. Namun, tak semua orang siap menjadi pencipta. Sebagian merasa lumpuh dalam kebebasan. Sebagian lain bingung. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan makna sendiri jika dari awal hidup tidak punya tujuan tetap? Di sanalah kita bertemu dengan filsuf berikutnya, Jean-Paul Sartre, yang mengajarkan bahwa eksistensi mendahului esensi, bahwa manusia tidak seperti garpu atau kursi, lahir tanpa tujuan, dan harus menuliskan sendiri makna hidupnya dalam lembaran kosong yang disodorkan oleh semesta.
Bagian 4. Jean-Paul Sartre dan kebebasan yang menggetarkan. Jika Nietzsche adalah api yang membakar ilusi lama dan menyerukan penciptaan nilai-nilai baru, maka Jean-Paul Sartre adalah angin dingin yang membawa kabar mengejutkan. Manusia itu bebas, terlalu bebas. Tidak ada Tuhan, tidak ada cetak biru, tidak ada takdir yang telah digariskan. Yang ada hanyalah manusia yang dilemparkan ke dunia tanpa arah dan dipaksa untuk memilih, bertindak, dan memaknai sendiri keberadaannya. Sartre menyatakan dengan tegas, eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia tidak dilahirkan dengan tujuan tetap seperti benda buatan. Garpu dibuat untuk menusuk makanan, kursi dibuat untuk diduduki. Tapi manusia, ia lahir lebih dulu, baru kemudian menentukan sendiri apa yang akan ia jadikan dirinya. Kita tidak diciptakan untuk menjadi ini atau itu. Kita menjadi apapun yang kita pilih untuk menjadi. Gagasan ini terdengar membebaskan, dan memang itulah maksud Sartre. Namun kebebasan ini bukanlah kebebasan yang ringan dan menyenangkan. Sebaliknya, ini adalah kebebasan yang menggetarkan, yang membuat manusia gemetar, karena kini ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun atas hidupnya. Tidak pada orang tua, tidak pada Tuhan, tidak pada nasib. Ketika seseorang memilih diam, ia tetap memilih. Ketika seseorang menyerah, itu tetap sebuah keputusan. Tidak ada cara untuk lari dari tanggung jawab itu. Sartre menyebut ini sebagai kutukan untuk bebas. Kita tidak diminta untuk menjadi bebas. Kita dilemparkan ke dalam kebebasan. Sejak kita sadar bahwa hidup kita milik kita sendiri, sejak itu pula kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas segalanya. Dan disitulah terletak kebesaran sekaligus beban eksistensi manusia. Namun Sartre juga menyadari betapa beratnya kebebasan ini. Banyak orang, katanya, hidup dalam ketidakotentikan. Mereka menyangkal kebebasan mereka dengan pura-pura menjadi korban keadaan, atau mengikuti norma sosial tanpa pertanyaan. Mereka menjadi bad faith, hidup dalam kebohongan terhadap diri sendiri. Mereka mengatakan, saya begini karena keadaan, padahal sebenarnya mereka memilih untuk membiarkan keadaan membentuk mereka. Dalam pandangan Sartre, untuk hidup secara otentik berarti berani menanggung seluruh beban kebebasan itu. Bukan dengan membuat alasan, bukan dengan mengikuti orang lain, tapi dengan memilih secara sadar dan menerima segala akibatnya. Inilah makna sejati dari menjadi manusia. Menciptakan diri sendiri melalui tindakan, bukan melalui teori atau kata-kata. Namun kebebasan ini juga berarti bahwa kita, dan hanya kita, yang bisa memberi makna pada hidup kita. Dunia tidak akan memberikan kita makna secara cuma-cuma. Kita harus menemukannya sendiri. Dan karena itulah, makna hidup bersifat pribadi, unik, dan dinamis, berbeda-beda bagi setiap orang. Sartre tidak menawarkan obat manjur untuk rasa hampa. Ia tidak menawarkan kehangatan iman seperti Kierkegaard atau nyala semangat Nietzsche. Yang ia berikan adalah cermin untuk menatap diri kita sendiri dan mengakui bahwa tidak ada yang bisa menulis kisah hidup kita kecuali kita sendiri. Bahwa tidak ada naskah yang menunggu untuk diperankan. Kitalah penulisnya, sutradaranya, sekaligus aktornya. Namun dalam dunia tanpa arah, apakah mungkin seseorang tetap menemukan makna yang kuat, bahkan ketika ia dihadapkan pada penderitaan yang berat dan tak bisa dihindari? Di titik inilah, kita akan bertemu Viktor Frankl, seorang pria yang berjalan melalui lembah kematian, namun menemukan makna di tengah kehancuran. Seorang penyintas Holocaust yang tidak hanya bertahan hidup, tetapi mengajarkan dunia bahwa bahkan dalam penderitaan paling kelam, hidup masih bisa berarti. Bagian 5.
Viktor Frankl, dan makna yang ditemukan di tengah penderitaan. Ketika filsuf-filsuf sebelumnya mengajak kita menciptakan makna dalam dunia yang kosong, Viktor Frankl datang membawa pendekatan yang berbeda, bahwa makna tidak harus diciptakan dari nol, tapi ditemukan, bahkan dalam penderitaan yang paling getir sekalipun. Frankl bukan sekadar pemikir, ia adalah saksi hidup atas kegelapan terdalam kemanusiaan. Sebagai tahanan di kamp konsentrasi Nazi selama bertahun-tahun, ia menyaksikan tubuh-tubuh tak bernyawa, keluarga yang tercerai-berai, dan manusia yang kehilangan segalanya, termasuk harapan. Namun justru di tempat itulah, ia menemukan sesuatu yang luar biasa, kekuatan makna. Dalam bukunya yang monumental, Man's Search for Meaning, Frankl menulis bahwa manusia bukan semata-mata makhluk pencari kenikmatan, seperti dalam teori Freud, atau pengejar kekuasaan, seperti dalam pemikiran Adler, melainkan pencari makna. Dan ketika makna itu ditemukan, bahkan dalam penderitaan, manusia bisa bertahan hidup melampaui apapun yang bisa dijelaskan secara logis. Menurut Frankl, penderitaan itu sendiri bukan hal yang mulia atau patut dicari. Tetapi jika penderitaan itu tidak bisa dihindari, maka manusia tetap bisa memilih bagaimana ia meresponsnya. Disinilah letak kebebasan terakhir manusia. Kebebasan untuk menentukan sikap dalam menghadapi takdir yang paling kelam. Frankl menyebut pendekatannya logoterapi, yakni terapi melalui makna. Ia percaya bahwa penderitaan menjadi tak tertahankan bukan karena beratnya rasa sakit, tetapi karena tidak ada makna di dalamnya. Namun jika seseorang mampu menemukan makna dalam penderitaannya, apakah itu melalui cinta, tanggung jawab, atau pengorbanan, maka penderitaan itu tidak akan menghancurkannya, melainkan memperkuatnya. Frankl memberikan 3 jalan untuk menemukan makna dalam hidup. Pertama, melalui karya atau pencapaian, sesuatu yang kita hasilkan dan kontribusikan bagi dunia. Ini bisa berupa profesi, seni, tindakan kebaikan, atau proyek hidup yang besar. Kedua, melalui pengalaman, terutama melalui cinta. Ketika kita sungguh-sungguh mencintai seseorang atau menyatu dalam pengalaman yang dalam dengan alam, musik, atau spiritualitas, kita menjumpai makna yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ketiga, dan yang paling dalam, adalah melalui sikap kita terhadap penderitaan yang tak bisa diubah. Disinilah seseorang bisa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Disinilah ia bisa mengubah tragedi menjadi kemenangan batin. Frankl bukan seorang idealis naif. Ia tidak berkata bahwa semua penderitaan pasti bermakna, tapi ia tahu bahwa makna bisa ditemukan jika kita bersedia mencarinya. Dalam kegelapan kamp konsentrasi, ia melihat bahwa mereka yang memiliki tujuan untuk hidup, yang menantikan pertemuan dengan orang yang dicintai, atau yang ingin menyelesaikan karya besar, lebih kuat bertahan dibanding mereka yang telah kehilangan semua pengharapan. Pesan Frankl sangat jelas. Hidup selalu bertanya kepada kita, bukan sebaliknya. Tugas kita bukanlah terus-menerus bertanya, apa makna hidupku? Melainkan menjawab pertanyaan hidup melalui cara kita hidup, melalui keberanian, cinta, kerja keras, dan kesediaan untuk memikul beban tanpa mengeluh. Jika Sartre mengajarkan bahwa kita bebas dan bertanggung jawab, maka Frankl menambahkan, kita tidak hanya bebas untuk memilih, tetapi juga bertugas untuk bertanggung jawab terhadap makna itu. Kita ditanyai oleh hidup, dan kita menjawabnya dengan sikap kita. Namun, bagaimana jika makna itu tetap tak kunjung ditemukan? Bagaimana jika semesta tetap diam dan penderitaan terasa sia-sia? Di titik inilah kita mendengar suara dari seorang filsuf yang berbeda, Albert Camus, yang tidak menuntut kita untuk mencari makna,
tapi mengajak kita menerima absurditas itu sendiri dan tetap hidup dengan keberanian. Dan di sanalah kita akan melangkah menuju pemberontakan terakhir dalam menghadapi hidup yang tanpa jawaban. Bagian 6. Albert Camus dan pemberontakan terhadap absurdnya hidup. Ketika semua upaya mencari makna telah dijalani, melalui iman Kierkegaard, penciptaan nilai ala Nietzsche, kebebasan Sartre, hingga penemuan makna dalam penderitaan ala Frankl, masih ada ruang terakhir yang harus kita hadapi. Ruang hening di mana semesta tetap bungkam, meski kita terus bertanya. Disitulah muncul pemikiran Albert Camus, filsuf asal Aljazair, Prancis, yang menatap mata kosong semesta dan tidak berpaling. Ia menyebutnya absurditas. Apa itu absurditas? Bagi Camus, absurditas adalah pertemuan antara kerinduan manusia akan makna, tatanan, dan kejelasan, dengan dunia yang acuh tak acuh, yang tidak memberi jawaban, tidak menawarkan struktur tetap, dan tidak menuruti harapan manusia. Kita ingin tahu untuk apa kita hidup, namun dunia tidak menjawab. Kita ingin percaya bahwa hidup ini punya tujuan besar, namun kenyataannya kita terus berputar dalam siklus kelahiran, kerja, kematian, tanpa petunjuk mulia dari langit. Camus menyatakan dengan tegas dalam The Myth of Sisyphus, hanya ada satu masalah filsafat yang sungguh serius, dan itu adalah bunuh diri. Bukan karena ia mendorongnya, tetapi karena bagi Camus, bunuh diri adalah reaksi logis terhadap kesadaran akan absurditas. Ketika seseorang merasa bahwa hidup benar-benar tidak ada artinya, lalu bertanya, untuk apa aku harus hidup? Namun, Camus menolak jawaban itu. Ia juga menolak bunuh diri filosofis, yaitu ketika seseorang mengadopsi sistem kepercayaan atau ideologi hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman dari absurditas, seperti lompatan iman yang dikritiknya dari Kierkegaard. Bagi Camus, baik bunuh diri fisik maupun bunuh diri filosofis adalah bentuk pelarian, dan itu berarti menyerah. Lalu, apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi absurditas ini? Jawabannya adalah pemberontakan. Camus mengajak kita untuk hidup berdamai dengan absurditas, bukan menghindarinya, bukan melawan kenyataan, tetapi menatap absurditas dengan kepala tegak dan tetap hidup sepenuhnya. Ini bukan sikap pesimis, tapi bentuk keberanian yang sejati. Camus tidak menyuruh kita mencari makna, tapi menciptakan intensitas dalam hidup, meski tahu bahwa tidak ada makna universal yang menanti di ujung jalan. Ia mengambil inspirasi dari mitos Yunani tentang Sisyphus, tokoh yang dikutuk oleh para dewa untuk mendorong batu besar ke atas bukit, hanya untuk melihat batu itu terguling lagi ke bawah selamanya. Bagi Camus, Sisyphus adalah simbol manusia modern. Hidup kita tampak sia-sia, siklusnya membosankan, dan hasilnya tidak bertahan. Namun justru dalam kesadaran penuh atas nasib itu, kita menemukan kebebasan. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia, kata Camus. Karena Sisyphus tahu bahwa pekerjaannya tidak punya akhir, tapi ia tetap melakukannya. Ia memberontak bukan dengan melarikan diri, tapi dengan menjalani hidup apa adanya. Disitulah letak martabat manusia. Maka, bagi Camus, hidup yang absurd bukan alasan untuk berhenti hidup, melainkan justru alasan untuk hidup lebih sadar, lebih jujur, lebih intens. Kita bisa menemukan keindahan dalam momen sederhana, bercakap dengan sahabat, tertawa bersama anak-anak, berjalan di bawah cahaya matahari sore, atau menikmati makanan yang enak. Bukan karena hal-hal itu punya makna kosmis, tapi karena kita yang memberinya makna saat kita mengalaminya sepenuh hati. Di dunia yang dingin dan tak peduli,
Camus tidak menawarkan surga, tidak juga penghiburan. Ia menawarkan keberanian untuk hidup. Dan barangkali itu yang kita butuhkan hari ini. Bukan untuk mengerti segalanya, tetapi untuk tetap berjalan, walau kita tahu dunia tidak memberi jawaban. Karena ketika semua makna diruntuhkan, dan semua jawaban telah lelah dicari, yang tersisa adalah hidup itu sendiri. Dan hidup itu, meski tanpa jaminan, tanpa peta, tanpa akhir yang pasti, tetap pantas dijalani. Dan mungkin, justru disitulah maknanya. Setelah menyusuri labirin pemikiran para filsuf besar tentang makna hidup, dari iman yang melampaui nalar hingga pemberontakan yang tenang terhadap kekosongan semesta, kita menyadari satu hal penting. Tidak ada satu jawaban tunggal yang bisa menjelaskan segalanya. Tidak ada formula pasti yang bisa menjawab seluruh kegelisahan manusia. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti mencari. Justru, itulah panggilan terdalam manusia untuk terus bertanya, terus memilih, dan terus berjalan. Kita hidup dalam zaman yang semakin cepat, semakin bising, namun semakin kosong. Banyak orang mengejar hal-hal di luar diri, uang, status, hiburan, validasi sosial, namun tetap merasa hampa di malam hari. Ketika kesunyian datang dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial mengetuk di balik dada. Dalam kesunyian itulah, suara-suara Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Frankl, dan Camus menjadi obor kecil yang menyala dalam gelap. Masing-masing dari mereka menawarkan jalan, bukan kebenaran mutlak. Kierkegaard mengajarkan bahwa mungkin kita perlu percaya, bahkan jika itu tidak masuk akal. Nietzsche menyerukan agar kita menciptakan makna sendiri, bukan mengemis dari sistem lama. Sartre menegaskan bahwa kebebasan kita adalah sumber sekaligus beban makna itu sendiri. Frankl mengajarkan bahwa makna bisa ditemukan bahkan dalam penderitaan. Dan Camus, dengan keberaniannya yang hening, menunjukkan bahwa bahkan tanpa makna, hidup masih layak dijalani, selama kita menjalaninya dengan kesadaran dan keberanian. Pada akhirnya, hidup bukanlah teka-teki yang harus diselesaikan. Ia adalah perjalanan yang harus dijalani. Kadang kita menemukan makna dalam pekerjaan, kadang dalam cinta, kadang dalam penderitaan, kadang dalam tawa, dan kadang hanya dalam keberanian untuk bangun setiap pagi dan mengatakan, "Hari ini aku akan tetap hidup." Dan barangkali itulah makna tertinggi dari semua absurditas ini, bahwa kita terus hidup, bahkan ketika tidak ada yang menjamin apa-apa. Bahwa kita tetap mencinta, mencipta, merawat, bertahan, bahkan dalam sunyi. Maka jika hari ini kamu merasa kosong, jika kamu merasa tak tahu harus kemana, jika dunia tampak membosankan dan penuh ilusi, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Semua manusia besar pernah berada di tempat itu, tapi mereka tidak berhenti. Mereka melangkah meski tidak tahu akhir jalannya. Dan kamu juga bisa. Hidupmu masih punya kemungkinan yang tak terhingga. Bukan karena ada takdir besar yang menunggumu, tapi karena kamu sendirilah yang bisa menulis maknanya. Hiduplah meski tak ada jawaban. Karena dalam keberanian untuk terus hidup itulah, makna mulai muncul perlahan-lahan.